Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tertulis dalam kitab Lukas 19 ayat 10, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kasihilah orang, bukan benda. Gunakanlah benda, bukan orang. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menghargai Orang Lain, Kisah Inspiratif bagi Robert yang masih muda. Sepertinya banyak hal tidak berada di pihaknya. Dia mengalami kemiskinan, perceraian orang tua, lingkungan yang keras. Ia kerap membolos sekolah dan sulit ditangani. Namun, saat seorang temannya ditembak mati, ia menganggap hal itu sebagai peringatan. Dengan tekad untuk mengubah hidup,
Robert bekerja keras untuk memperbaiki nilai-nilainya yang jelek. Namun, penasihat sekolahnya tidak mempercayainya dan berkata bahwa tidak ada perguruan tinggi yang akan menerimanya. Akan tetapi, Robert membuktikan bahwa penasihat itu salah. Ia lulus dari perguruan tinggi dan mengejar karir di dunia pendidikan. Ia memilih karir itu karena seperti yang dikatakannya, para guru melihat saya seperti angin lalu saja, orang yang bernilai kecil. Ia tidak ingin hal yang sama terjadi kepada orang lain. Setiap orang dipandang penting oleh Yesus. Zakeus adalah seorang pemungut cukai yang tidak jujur. Yesus bisa saja mengabaikannya, tetapi dia melihatnya di atas pohon dan memanggil namanya. Menerima orang lain sebagai pribadi yang bernilai merupakan hal penting bagi orang Kristiani. Brennan Manning pernah menulis, seorang Kristiani yang tidak semata-mata melihat, tetapi memandang pribadi orang lain berarti sedang menyampaikan bahwa ia menghargai orang tersebut sebagai seorang pribadi, bukan sekadar suatu benda. Apakah orang yang berinteraksi dengan kita mengetahui bahwa mereka kita pandang sebagai pribadi yang bernilai bagi kita dan Allah? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Adalah kehidupan setelah kematian? Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa maksudnya yang hilang ini? Ini perlu kita pahami secara baik agar tidak salah paham. Apa arti kata hilang? Kata hilang berarti berada di tempat yang salah. Sesuatu disebut hilang bila tidak berada di tempatnya yang seharusnya. Orang yang terhilang tidak selalu berarti bernasib malang dan terkutuk. Sebelum bertemu Tuhan Yesus, Zakeus adalah orang yang hilang, artinya hidupnya jauh dari Tuhan. Dia ditemukan saat ia menempatkan kembali tempat semula sebagai anak yang taat dalam rumah dan keluarga Allah, yang ditandai dengan tindakan memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin, yang setengah lagi tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengembalikan uang dari orang yang pernah dia peras atau dia tipu. Ketika Yesus menemukan orang yang hilang itu, maka Yesus akan memberikan keselamatan padanya. Dan setiap orang yang menerima keselamatan itu pasti akan mengalami perubahan hidup. Zakeus mengalami perubahan hidup setelah mendapat keselamatan yang Tuhan berikan. Dia mengalami perubahan organisasi dari mencintai uang menjadi mencintai Tuhan. Manusia berdosa adalah orang yang terhilang, tidak berada di tempat yang telah direncanakan Allah. Manusia yang terhilang tidak bisa kembali ke tempat yang benar jika Tuhan Yesus tidak membawanya. Saat ini masih banyak manusia yang hilang. Fakta ini seharusnya mendorong kita untuk memikirkan pelayanan misi. Gereja seharusnya menjadi corong untuk memperdengarkan kabar baik kepada dunia ini. Persekutuan orang percaya seharusnya membuat bertekun di dalam doa dan terlibat dalam pelayanan misi melalui doa. Nas hari ini menggambar sikap kepedulian Yesus terhadap orang yang hilang. Meski Yesus harus menerima tanggapan yang tidak baik dari orang lain, dia tetap mencari Zakeus dan mau menumpang di rumahnya. Hal ini menyebabkan protes atau sangat kontroversial bagi pandangan masyarakat Yahudi. Mengapa? Karena mata mereka Zakeus yang dianggap sebagai orang yang berdosa, seorang pemungut cukai. Orang-orang Yahudi merasa tidak layak jika Yesus menumpang dan berkunjung ke rumah Zakeus. Sikap Yesus ini yang patut kita teladani sebagai orang Kristiani.
Jelas-jelas Zakeus orang berdosa, seorang pemungut cukai. Tetapi, Yesus menumpang dan berkunjung ke rumah Zakeus. Yesus sendiri tidak menganggap Zakeus itu sebagai orang berdosa. Yesus tidak menyalahkan, dan menghujat Zakeus. Memukul Yesus menambah karena kebenaran iman ada pada dirinya. Sebab, Ia datang untuk merubah yang buruk menjadi baik dan menyempurnakan yang baik pula. Jika kisah Injil ini kita tarik dan masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang banyak yang memberi protes kepada Yesus. Seringkali kita tidak menerima orang lain jika melakukan kesalahan, menjas, gosip sosial, dan susah untuk mengampuni orang lain. Padahal kita sendiri lebih banyak melakukan kesalahan dan memfitnah orang lain. Hal yang patut kita ketahui bahwa di mata Allah semua ciptaannya sama. Allah tidak pernah membeda-beda. Artinya, Allah sungguh-sungguh menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada kita semua lewat kedatangan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yakni kita semua ciptaannya. Oleh karena itu, marilah kita mencari orang yang hilang dan memberikan keselamatannya dari Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam Suara Sion. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera,
dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.